Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mahendra. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, program studi Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Al-Quran Hadis, kelas 6H semester 6. Baiklah, di sini saya akan membuat video jawaban pertanyaan dari mata kuliah Islam Tamadun Melayu yang dilaksanakan secara daring. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu soal pertama. Sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda untuk melestarikan budaya Melayu agar tetap eksis masa sekarang ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama tadi yang sudah saya bacakan pertanyaannya. Sebagai mahasiswa milenial pada masa sekarang ini, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya Melayu pada masa sekarang ini? Karena kita ketahui ya kan, bahwasannya budaya pada masa sekarang itu sangat besar dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, seperti budaya barat ataupun budaya ketimuran pada masa sekarang itu oleh gadis-gadis itu pencinta opa-opa Korea. Nah, di sini saya ingin memberikan saran atau bagaimana tahapan kita untuk melestarikan budaya Melayu ini agar tetap lestari pada masa sekarang ini, yaitu yang pertama, jika kita di kampus, kita bisa membuat komunitas ataupun organisasi kemahasiswaan agar itu yang berkaitan dengan pemeliharaan budaya Melayu ini. Bisa saja UKM tentang kebudayaan Melayu Riau, yaitu bisa berisikan tentang kesenian-kesenian budaya Melayu Riau, dan juga mempelajari hal-hal lainnya yang berkaitan dengan budaya Melayu Riau. Yang kedua, yaitu sebagai mahasiswa kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam pelestarian budaya ini, seperti mengadakan event-event dalam perayaan ulang tahun Provinsi Riau, misalnya event seperti fashion show baju adat Melayu Riau, lomba dari teater, karena itu merupakan kebudayaan dari Melayu Riau itu sendiri atau kebudayaan Melayu sendiri. Nah, itu kita bisa lestarikan. Dan juga untuk diri kita pribadi juga kita bisa lakukan, yaitu dengan cara melaksanakan atau membuat konten kreator mengenai kebudayaan Melayu Riau ini melalui sosial media kita. Dengan membagikannya ke sosial media, itu pun juga lebih cepat dan efektif karena lebih cepat sampainya kepada orang-orang ataupun kaum milenial pada masa sekarang ini, karena mereka lebih aktif di sosial media pada dunia nyatanya. Contohnya kita bisa membuat teater sama teman-teman kita berkelompok, teater singkat, ataupun berbalas pantun dengan teman-teman kita, dan juga pada pembiasaan kita contohnya memakaikan pakaian Melayu seperti yang saya gunakan pada saat sekarang ini. Itu bagaimana cara melestarikan budaya Melayu agar tetap eksis pada masa sekarang ini menurut saya. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaannya itu silahkan baca Gurindam 12 pasal 3 dengan menarik dan jelaskan juga makna dari isi Gurindam tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ini, yaitu mengenai Gurindam 12 pasal 3. Oke, kita akan menjawab isinya ya. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah diingat, disitulah banyak orang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Maksud dari bait pertama atau dari keseluruhan dari pasal 3 ini, yaitu kita diperintahkan untuk menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik.
Kita akan bacakan lagi bait pertama. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Di situ kita disuruh untuk menjaga mata kita untuk memandang hal yang baik-baik saja, atau yang memandang yang tidak dilarang oleh Allah, atau menjaga pandangan kita yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Sedangkan pada bait kedua itu, apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Kita harus menjaga pendengaran kita dari hal-hal buruk seperti gunjingan atau hasutan, agar kita tetap terpelihara tidak berbuat jahat seperti yang kita dengarkan tersebut. Yang bait ketiga yaitu, apabila terpelihara lidah, ini saya dapat daripadanya faedah. Nah, di sini kita disuruh memelihara ucapan kita, karena kita akan mendapatkan manfaatnya atau kebaikan jika kita menjaga lisan kita ketika kita berbicara kepada orang lain, sehingga ada manfaatnya untuk diri kita. Bait keempat yaitu, bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Di sini kita diperintahkan untuk memeliharakan tangan kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik, karena dengan demikian kita dapat terhindar dari hal-hal yang buruk. Bait ke 5, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fiil yang tak senonoh. Di sini maksudnya mengenai nafsu. Jika kita terlalu tidak menjaga nafsu kita, maka hidup kita tidak akan teratur, karena kita selalu melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bait ke-6, anggota tengah hendaklah diingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Di sini maknanya kita disuruh untuk selalu jalan yang lurus dan hiduplah dengan semangat. Makna dari bait ke-6 itu. Selanjutnya itu, hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Nah, kita di sini diperintahkan untuk menjaga langkah kita agar selalu dilangkahkan kepada langkah yang baik. Janganlah kita pergi ke tempat yang buruk yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi mengenai pembacaan isi dari Gurindam 12 pasal 3 dan penjelasan maksud dari tiap bait dari Gurindam 12 pasal 3 tersebut. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Oke, yang mana pertanyaan itu, apa perbedaan dari seni dan estetika dalam masyarakat Melayu Riau, dan berikan contohnya. Oke, sebelum kita mencari perbedaan antara seni dan estetika itu, nah, kita jelaskan sedikit tentang seni. Seni itu merupakan suatu unsur kebudayaan dalam masyarakat, nah, yang dibentuk dalam suatu bentuk karya, baik itu karya yang dapat dilihat ataupun yang tidak dapat dilihat, hanya bisa didengar. Itu karya seni, contohnya karya seni terapan dan karya seni rupa. Itu dia, yang rupa itu ada bentuknya, sedangkan terapan itu yang tidak ada bentuknya. Oke, selanjutnya yaitu juga pengertian dari estetika. Nah, estetika sendiri yaitu merupakan untuk menilai keindahan dari suatu seni, alam semesta, alam sekitar. Itu dia dari estetika. Estetika itu sangat berkaitan erat dengan seni, karena estetika itulah yang menilai keindahan terhadap suatu seni tersebut. Jadi perbedaan antara seni dan estetika dalam masyarakat Melayu Riau ini adalah, yaitu seni merupakan kebudayaan dalam masyarakat, sedangkan estetika itu adalah yang menilainya, yang dinilai oleh masyarakat itu sendiri, apakah ada manfaatnya atau tidak dari seni tersebut. Dan kita masuk kepada contoh dari seni, yaitu sangat banyak ya. Contohnya ada seni rupa tadi, ada seni terapan. Seni rupa itu seperti seni lukis, seni ukir, ada juga nanti seni terapan, seni musik, seni tari, seni teater, dan sebagainya. Nah, seni itu sangat banyak, dan di masyarakat Melayu sendiri itu seni sangat memiliki manfaatnya.
Nah, di manfaat inilah dinilai estetikanya, dinilai dari tidak hanya dinilai bentuk keindahannya saja, contohnya seni ukir, karena kita lihat dalam seni ukir itu dinilai juga keindahannya pada ukiran-ukiran di atap rumah Melayu Riau yang asli, dan juga pada seni tari. Seni tari itu pada masyarakat Melayu Riau setiap gerakannya itu ada nilai keindahannya dan juga manfaatnya. Contohnya tari Tari Zapin. Nah, pada tari Zapin itu ada gerakan meniti jembatan. Pada saat gerakan meniti jembatan itu merupakan juga disebut dengan gerakan, ada yang mengatakan untuk mengatakan bahwasanya kerendahan hati seorang itu dalam melakukan gerakan tersebut. Itu dia nilai keindahannya. Dan juga pada seni musik kita juga dapat lihat bahwasannya nilai keindahan atau nilai estetika dinilai masyarakat itu yaitu selain sebagai penghibur juga sebagai berisi nasihat. Begitu juga dengan syair dan juga pantun. Nah, itu jadi karya seni sastra yang mana syair, pantun itu merupakan juga berisikan nasihat kepada orang agar untuk hidup lebih baik lagi, menjauhi perintah dan larangan Tuhan, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, dan juga menjalankan adat istiadat dengan sebaiknya juga. Baiklah, itu sedikit jawaban saya tentang pertanyaan nomor 3. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan keempat. Nah, pertanyaan yang keempat ini pertanyaannya mengenai tentang kepercayaan, yang mana sebutkan bentuk-bentuk kepercayaan masyarakat Melayu yang masih dipakai sampai sekarang beserta contohnya. Banyak sekali kepercayaan masyarakat Melayu yang sampai saat sekarang ini masih dipakai oleh masyarakat Melayu. Ada juga dari kepercayaan yang dianut oleh atau yang dipegang dari sejak dulu oleh masyarakat Melayu tersebut, ada yang sudah sejalan dengan ajaran Islam dan ada juga yang masih bertentangan dengan ajaran Islam. Sama-sama kita ketahui kalau di dalam masyarakat Melayu ini pernikahan sesuku itu dilarang oleh adat, sedangkan agama kita tidak ada melarang. Nah, pada masyarakat Melayu ini ada kepercayaan antara suku, namanya suku Potopang Basah. Apabila mereka melakukan perkawinan atau pernikahan antara suku Potopang Basah tersebut, masyarakat Melayu itu percaya bahwasanya ketika mereka mengadakan pesta pernikahan atau walimah urs, yaitu akan ada hujan turun. Itu merupakan suatu kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat Melayu pada saat sekarang ini. Dan juga kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap sebagai jimat. Salah satunya itu gunting. Yang mana itu gunting kecil yang biasa diletakkan di baju anak-anak atau di anak bayi yang baru lahir. Yaitu kegunaannya untuk melindungi, kata masyarakat Melayu terdahulu. Namun kita tidak tahu apakah manfaat dari gunting tersebut memang untuk melindungi atau tidak. Guntingnya bukan gunting besar tapi gunting yang kecil ya, bukan gunting yang gunting kecil yang bisa dilipat dan dimasukkan dalam tempat. Itu merupakan suatu kepercayaan juga bagi masyarakat Melayu. Dan juga ada lagi kepercayaannya mengenai tentang memakai jimat juga atau untuk pelindung dirinya, itu berisikan beberapa rempah-rempah seperti ada kunyit benglei, dari temulawak, kunyit putih dan sebagainya. Itu juga katanya untuk melindung diri dari penyakit pelasi. Nah, itu biasanya orang-orang terdahulu juga, dan juga pakai gelang besi emas. Itu merupakan suatu kepercayaan yang sudah melekat oleh masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Baiklah, kita akan lanjut nanti ya selanjutnya, yaitu setelah ini kita akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima ya.
Nah, di sini pertanyaannya perintah, yaitu silakan baca dua buah pantun Melayu ciptaan Anda sendiri atau disebut dengan pantun berbalas. Kita berbalas pantun sendiri ya di sini ya, yaitu pantun ciptaan saya sendiri. Oke. Baiklah, kita akan mulai ya membaca pantun yang pertama. Kita akan berbalas pantun tapi sendiri ya. Burung merpati, burung balam, hinggap sebentar di pohon jati. Saya orang baru memberi salam agar Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa membeli mangga. Kalau tinggal di tempat baru, sopan santun harap dijaga. Oke, baiklah, itulah tadi dua buah pantun berbalas yang saya buat sendiri. Semoga bermanfaat. Dan inilah jawaban terakhir dari pertanyaan yang kelima tadi. Dari pertanyaan yang 5 pertanyaan yang sudah kita jawab tadi ya, atau saya jawab tadi. Oke. Baiklah, saya selaku penjawab atau pemberi informasi kepada teman-teman sosial media atau khususnya YouTube. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih juga pada Ibu Herlini Puspitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Tamadun Melayu atas soal yang diberikan, sangat bermanfaat. Semoga semua yang melihat ini video saya dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.